Okay guys, welcome back to the series of TOEFL ITP preparation. Selamat datang kembali di seri persiapan TOEFL ITP ini. Dan ini adalah episode ke-6 bagian pertama. Kita lihat akan dibagi menjadi berapa bagian, but then let's start immediately. Baik, ini problems berikutnya. Episode 6 ini akan membahas problems with parallel structure. Problems yang pertama di written expression question skills yang kita bahas sebelumnya di episode 5 adalah problems with subject verb agreement. Mari kita lihat problems with parallel structure ini. In good English, an attempt should be made to make the language as even and balanced as possible. Jadi ada istilah dalam bahasa Inggris itu harus selalu ada usaha untuk membuat kalimat itu balance dan even. Even itu sejajar begitu ya. This balance is called parallel structure. You can achieve parallel structure by making the forms of words as similar as possible. Cara kita mencapai keseimbangan itu adalah dengan memperhatikan struktur-struktur yang paralel. Dan struktur-struktur yang paralel itu bisa dicapai dengan cara membuat kata-kata itu semirip mungkin. Begitu ya, bentuk katanya itu semirip mungkin. The following is an example of a sentence that is not. Nah, yang contohnya justru yang tidak paralel. Yang tidak paralel itu adalah I like to sing and dancing. Anda perhatikan di sini dua kata ini tidak sama bentuknya. Yang satu menggunakan to tetapi yang satu menggunakan akhiran ing. Nah, untuk membentuknya menjadi paralel ada dua alternatif untuk dalam hal ini, untuk kalimat ini ya. Yang pertama adalah dua-duanya kita bentukkan menjadi to infinitive ya. Kita pakaikan to infinitive, atau yang kedua kita pakaikan verb ing dua-duanya sehingga menjadi I like to sing and to dance atau I like singing and dancing. Inilah gambaran sederhana tentang apa yang dimaksud dengan parallel structure yang akan menjadi topik dari episode ke-6 ini. Nah, di bawah ini selanjutnya ada catatan. There are several situations in which you should be particularly careful of parallel structure. Ada beberapa situasi di mana parallel structure itu harus menjadi perhatian kita gitu loh. Parallel structures are required in the following situation. Nih, situasi-situasinya yang pertama adalah with coordinate conjunctions. As such as and, but, or. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan coordinate conjunctions ya. And, but, or. Istilah coordinate conjunction pertama kali muncul di sini. Sebelumnya kita menyebutnya sebagai coordinate connectors. Bedanya kalau coordinate conjunction itu menghubungkannya boleh kata. Ya, sementara kalau coordinate connectors yang kita bahas di skill nomor 6 di structure questions itu menghubungkan klausa begitu ya. Masing-masing mereka punya fungsi yang berbeda. Dan kemudian yang kedua adalah with paired conjunctions such as both blah 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 and, either blah 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 or, neither blah 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 nor, not only blah 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 but also. Nah, parallel structure juga harus menjadi perhatian ketika kita menggunakan conjunction yang sifatnya sudah berupa pasangan seperti both and, either or, neither nor, not only but also. Dan situasi yang ketiga adalah parallel structure juga harus menjadi perhatian pada saat kita menggunakan comparison. Jadi ada 3 skill yang akan dibahas dalam problems with parallel structure ini. Kita lihat apakah kita bisa membereskannya dalam satu video saja. Kalau menurut saya sih setidaknya 2 ditambah review 3 ya. Oke, kita akan lihat seperti apa. I think that's all for the introduction of this what is meant by parallel structure. Now let's move on to the skills. Ini adalah skill yang pertama dari problems with parallel structure. Dari urutannya dia adalah skill nomor 24 di mana di sana dikatakan use parallel structure with coordinate conjunction.
Di sini ada catatan, cukup panjang ini penjelasannya. Tetapi kalau menurut saya penjelasan yang panjang ini akan membantu pada pembahasan skill-skill berikutnya. Di sini ada keterangan, the job of the coordinate conjunction dalam hal ini adalah and, but, dan or is to join together equal expressions. Jadi tugas ada coordinate conjunction ini adalah menggabungkan ekspresi yang setara, equal. In other words, what is on one side of these words must be parallel to what is on the other side. Jadi apa yang ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan dari kata-kata coordinate conjunction ini haruslah paralel. These conjunctions can join nouns. Tuh, dia bisa digunakan untuk menyambung atau menggabungkan noun, verbs, adjectives, phrases, subordinate clauses, main clauses. They just must join together two of the same thing. Jadi coordinate conjunctions ini bisa menggabungkan apa gitu ya. Banyak sekali pilihannya. Bisa noun, bisa verb, bisa adjective, bisa frasa, bisa anak kalimat ataupun induk kalimat. Yang pasti harus sama yang disambungkan itu. Mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah here are examples of two nouns. Ada dua benda yang digabungkan oleh atau yang disambung oleh coordinate conjunctionnya. Nah, ini coordinate conjunctionnya or, sementara dua benda yang disambungnya adalah I need to talk to the manager or the assistant manager. Berarti dua ini ya. Manager, assistant manager. Dua-duanya benda, begitu. Berikutnya adalah she is not a teacher but a lawyer. Lagi-lagi ada coordinate conjunction but. Di sebelah kirinya ada teacher, di sebelah kanannya adalah lawyer. Jadi mereka setara benda dan benda. Berikutnya two verbs, dua kata kerja. He eats and sleeps only when he takes a vacation. Tuh, ada and dan dia digunakan untuk menyambung eats dan sleeps. Oke. Itu kalau dekat gampang kita melihatnya. Gimana kalau terpisah jauh? She invites us to her home but never talks with us. Ini yang dihubungkan oleh but adalah kata invites, kata kerja, dan talks, kata kerja juga. Gitu ya. Selanjutnya two adjectives, dua kata sifat. My boss is sincere and nice. Ini kata sambungnya, sincere dan nice, dua-duanya adjective. The exam that he gave us was short but difficult. Lagi-lagi ada but, coordinate conjunction, ada short dan difficult. Selanjutnya two phrases, dua frasa. There are students in the classroom and in front of the building. Ini ya, and menyambung in the classroom, in front of the building. Dianya phrases, prepositional dalam hal ini. The papers are on my desk or in the drawer. Lagi-lagi ada or dan kemudian on my desk dan in the drawer. Dua-duanya adalah prepositional phrases. Itu dua phrases. Dan selanjutnya adalah dua klausa yang disambung. They are not interested in what you say or what you do. Dalam hal ini yang disambung adalah anak kalimat ya. What you say dan what you do. Berikutnya, I'm here because I have to be and because I want to be. Coordinate conjunctionnya adalah and dan kemudian yang disambung adalah because I have to be and because I want to be. Lagi-lagi yang disambung adalah dua anak kalimat. Selanjutnya, ini ada satu contoh yang mungkin mengingatkan Anda pada skill nomor 6. Fungsi dari coordinate connector, and sebagai coordinate connector. Di sini ada but, yaitu Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Yang disambung di sini adalah dua induk kalimat. Oleh karena ini persyaratan seperti ada koma, ya kita bahas di skill nomor 6 itu juga masuk di sini.
Oke, sebagai kesimpulan ini nih tabelnya kalau Anda lihat. Parallel structure with coordinate conjunction and, but, or. Sebelah kiri dan sebelah kanannya harus paralel. Atau mungkin kalau seandainya memang tidak dua, lebih dari dua, yaitu tadi same structure, same structure, dan kemudian and, but, or, same structure. Gitu ya. Tapi yang pasti fungsi dari coordinate conjunction ini adalah menyambung ekspresi-ekspresi atau kata-kata yang bentuknya sama. Itu yang harus menjadi perhatian. Oke, pengantar ini akan sangat berguna pada pembahasan berikutnya. Tetapi untuk sementara setelah ini mari kita lihat dulu latihan untuk use parallel structure with coordinate conjunction. Baik, ini latihannya. Use parallel structure with coordinate conjunctions. Di sini ada instruksi yang mengatakan each of the following sentences contain words or groups of words that should be parallel. Circle the word that indicates that the sentence should have parallel parts. Okay, underline the parts that should be parallel then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Jadi kita diminta untuk melingkari coordinate conjunctionnya atau kata-kata yang mengharuskan jadinya apa yang muncul sesudah dan sebelumnya paralel, dan kita diminta untuk menggarisbawahi yang mana yang harus paralel tersebut. Contoh nomor 1, she held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Kata and ini yang membuat apa yang muncul sebelum dan sesudahnya harus paralel. Di sini kita melihat typist itu adalah benda, housekeeper itu adalah benda, tapi ternyata sesudahnya muncul pipi. Nah, ini yang tidak paralel. Makanya kalimat ini salah. Jadi mungkin kalau in a restaurant misalnya Anda bisa ngomong a chef atau a waiter. Itu atau waitress ya. Sementara nomor 2, the report you are looking for could be in the file or on the desk. Kata yang require parallel structure itu adalah or, coordinate conjunction or. Dan kita lihat sebelumnya itu ada in the file yaitu PP, phrase ya, dan on the desk juga PP atau phrase. Makanya kalimat ini benar. Mari kita lihat berikutnya. She works very hard but usually gets below average grades. Kata but ini. Sementara yang disambung oleh but ini adalah kata kerja, yaitu works dan gets. Oleh karena itu kalimat ini sama-sama verb benar jadinya. The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional plea. Lagi-lagi kata yang mengharuskan parallel structure-nya adalah coordinate conjunction and. Dan saya melihat di sini sepertinya yang diparalelkan adalah kata kerjanya. 1 introduce, 2 told, tetapi yang ketiga sesudah n-nya justru finishing. Seharusnya ini misalnya finished. Itu baru paralel, kalau ini finishing makanya ini incorrect. Nomor 5, you should know when the program starts and how many units you must complete. Ini N. Kalau saya lihat yang diparalelkan ini adalah anak kalimat. Ini 1, when the program starts, dan kemudian 2, how many units you must complete. Yang merupakan anak kalimat yang terdiri dari konektor, subject, verb. Lagi-lagi ini konektor, subject, verb. Betul? Oke. Nomor 6. The term paper he wrote was rather short but very impressive. Oke, kita melihat but sebagai coordinate conjunction, dan sesudahnya itu ada adjective dan sebelumnya juga adjective. Ya, oke, correct. Anda bisa lanjutkan 7, 8, 9, 10. Sekarang mari kita lanjutkan dulu ke skill berikutnya.
Ini dia skill berikutnya di bawah problems with parallel structure. Skill nomor 25 yang mengatakan use parallel structure with paired conjunction. Jadi conjunction yang sudah merupakan pasangan. The paired conjunctions, both and, either or, neither nor, not only but also, require parallel structures. Anda lihat di sini, sehabis both-nya, I know both, where you went, and what you did. Jadi ini clause, ini juga clause. Either Mark or Sue, either or yang dipakai, ini both and, ini either or. Dan Anda lihat sehabis either-nya adalah Mark, yaitu noun, dan sesudah or-nya adalah Sue, yaitu juga noun, gitu ya. Ini sama-sama noun. Selanjutnya, the tickets are neither in my pocket nor in my purse. Nah ini paired conjunction yang dipakai adalah neither nor. Anda lihat sesudah neither adalah PP, dan sesudah nor juga PP. He is not only an excellent student but also an outstanding athlete. Pasangannya adalah not only but also. Di sini noun dan di sini juga noun. Nah, itu contoh gambaran bagaimana menggunakan paired conjunction dan memperhatikan parallel structure-nya. Pasangan-pasangan conjunction ini itu fix ya, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh bertukar-tukar, jadi tidak boleh neither or atau either nor, begitu tidak boleh ya. Tidak boleh both or, tetapi selalu both and misalnya. Itu harus juga menjadi perhatian karena itu mungkin diujikan pada soal-soal yang sesungguhnya. Di bawah ini hanya sekedar ilustrasi bagaimana kita mengkorek kalimat yang tidak paralel. Misalnya kita membuat kalimat seperti ini. He wants either to go by train or by plane. Mungkin kita sering mengatakan hal ini, tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara tertulis, apa yang muncul sesudah either dan sesudah by plane itu tidak paralel. Secara tertulis ini salah, tetapi mungkin secara lisan atau percakapan ini bisa dimengerti dengan baik. Jadi bagaimana cara kita mengimprove-nya? Ada beberapa cara kalau untuk begini. Ya. Ataukah kita mau mengulang bagian pertama to go by train, kemudian kita ulang lagi to go by plane. Tetapi karena ada to go sama, gimana kalau to go-nya kita tarik ke depan? He wants to go either by train or by plane. Kita hanya menggunakan by train dan atau by plane. Tetapi ternyata dari by train atau by plane ini kan by-nya sama. Bisa juga kita tarik lagi ke depan. Jadi, he wants to go by either train or plane. Itu bagaimana cara kita mengkoreksi kalimat. Kalau seandainya kita ternyata tanpa sengaja membuatnya menjadi tidak paralel seperti ini. Jadi lagi-lagi harus diingat pasangan-pasangan both and, either or, neither nor, not only but also. Apa yang muncul di pasangan pertama, maksudnya kata pertama di dalam pasangan dengan yang muncul sesudah kata kedua di dalam pasangan itu harus same structure. Sekarang mari kita lihat latihannya. Jadi use parallel structure with paired conjunction. Each of the following sentences contains words or groups of words that should be parallel. Circle the word or words that indicate that the sentence should have parallel parts. Dalam hal ini adalah paired conjunction ya. And then underline the parts that should be parallel. Then indicate if the sentences are correct or C or incorrect I. Jadi contoh nomor 1, ini ada either dan or. Oleh karena itu yang kita perhatikan sesudah either dan sesudah or-nya sama atau tidak. Di sini mulai dengan verb dan kemudian objek, tetapi sesudah or ada subjek, berarti tidak paralel, makanya ini salah. It would be both noticed and appreciated if you could finish the work before you leave. Nah, ada both dan and. Dan sesudah itu adjective, sesudah both-nya dan sesudah and-nya juga adjective. Maka kalimat ini benar. Kita lihat nomor 3. She would like neither to see a movie or to go bowling. Nah ini yang tadi saya katakan, pasangan ini fix, tidak boleh diganti-ganti.
Nah, di sini dia menggunakan neither dan or. Oleh karena itu otomatis salah. Tapi kalau kita mau lihat apa yang muncul sesudah neither dan sesudah or sih sebenarnya paralel ya. Tetapi ini paired-nya itu wrong paired ya gitu ya. Jadi incorrect. Either the manager or the assistant can help you with your refund. Kita ada either dan or. Benar. Kemudian sesudah either kata benda dan sesudahnya juga kata benda. Okay, correct. She wants not only to take a trip to Europe, but she also would like to travel to Asia. Jadi kita punya not only dan kemudian but also. Tetapi ternyata setelah not only dimulai dengan to, sementara ini menggunakan subjek she. Sebenarnya kalau she-nya kita coret, kemudian but also to travel to Asia saja ini betul ini. Tapi karena dia menggunakan she would like menjadi tidak paralel, incorrect. He could correct neither what you said nor you wrote. Berarti kita punya neither dengan nor. Nah, sesudah neither ada konektor subjek verb. Sementara sesudah nor hanya subjek dan verb. Tidak paralel. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk yang use parallel structure with paired conjunction. 7, 8, 9, 10 buat Anda latihan. Baik, ini adalah skill yang terakhir di bawah problems with parallel structure, yaitu skill nomor 26, use parallel structure with comparison. Perbandingan ya. When you make a comparison, you point out the similarities or differences between two things, and those similarities or differences must be in parallel form. Katanya ya, ketika Anda melakukan perbandingan, Anda itu menunjukkan persamaan atau perbedaan antar dua hal atau dua benda atau dua orang, dan persamaan dan perbedaan itu haruslah dalam bentuk yang paralel, must be in parallel form. You can recognize a comparison showing how two things are different from the than or the more than. Kalau untuk yang berbeda kita menggunakan akhiran dan kemudian the more than gitu ya. My school is farther than your school. Jadi yang dibandingkan ini sama. Ini perbandingannya adalah is farther than ya. Is farther than. To be rich is better than to be poor. Lagi-lagi is better than-nya itu adalah perbandingannya, sementara yang dibandingkan adalah to be rich dengan to be poor. What was written is more easily understood than what is spoken. Is more easily understood than, ini adalah perbandingannya. Kemudian yang dibandingkan adalah what is written sama what is spoken, sama bentuknya. A comparison showing how two things are the same. Nah, sekarang kita membandingkan dua hal, tetapi dua hal itu sama. Untuk itu kita menggunakan kata seperti SS atau ekspresi seperti the same as atau similar to. Gitu ya. Contohnya, their car is as big as a small house. Nah, ini as big as. Mobil mereka tuh sama besarnya sama sebuah rumah yang kecil gitu ya. Jadi their car itu noun, a small house itu noun, tetap yang dibandingkan adalah benda-benda. Renting those apartment cost about the same as leasing them. Nah itu. Cost about the same as. Ekspresi the same as dipakai dengan cost about. Dan kemudian yang dibandingkan adalah renting those apartment sama leasing those apartment. Dalam hal ini those apartment diganti dengan them. Okay. The work that I did is similar to the work that she did. Is similar to adalah perbandingan persamaan yang kita pakai. Okay. Kesimpulannya, hati-hati dengan more than, than, less than, as, the same as, similar to.
Apa yang muncul sebelum dan sesudah harus menggunakan bentuk yang sama. Mari kita lihat latihannya. Ini dia latihannya. Problems with parallel structure, skill 26, use parallel structure with comparisons. Each of the following sentences contain words or groups of words that should be parallel. Circle the word or words that indicate that the sentence should have parallel parts. Dalam hal ini adalah comparison itu tadi. Underline the parts that should be parallel, then indicate if the sentence is if each sentence is correct C or incorrect I. Mari kita lihat contoh nomor 1. His research for the thesis was more useful than hers. Hers itu kan sama sebenarnya her research. Jadi yang dibandingkan adalah his research dengan her research atau hers. Yang ini kan sama nih, ini sama nih dianggap sebagai, dan kemudian yang ini adalah perbandingannya. Oke, sementara nomor 2, dining in a restaurant is more fun than to eat at home. Perbandingan dipakai adalah is more fun than. Oke, tapi yang satu mulai dengan ing form, yang satu mulai dengan to eat. Ya, to form. Makanya kalimat ini salah. Mari kita lihat yang ketiga. I want a new secretary who is as efficient as the previous one. As efficient as. Ini adalah perbandingannya, perbandingan persamaan. Kemudian yang dibandingkan adalah new secretary dengan previous secretary. Ya, noun dan sini noun. Oke, ini correct. What you do today should be the same as did yesterday. Should be the same as. Ini adalah perbandingannya atau comparisonnya, showing similarities. Dan kemudian di sini mulai dengan connector subject verb, sementara di sini langsung verb saja. Incorrect. This lesson is more difficult than we had before. Nah, ini dia. Ini noun saja, this lesson. Kemudian perbandingannya more difficult than. Tapi di sini dia pakai subject verb lagi. Gitu ya. Incorrect. Nomor 6. You have less homework than they do. Berarti less homework than. Subject verb. Oke, correct. Gitu kira-kira. 7, 8, 9, 10 sepertinya bisa dicoba sendiri. Seperti biasanya ya. Well, sepertinya kita bisa menyelesaikan problems with parallel structure topik ini hanya dengan satu video, one go ya. I mean the explanation ya. Penjelasannya. Tentunya sesudah ini kan akan ada review. But then it's good to know that we are able to cover dalam satu video saja, sehingga tidak terlalu banyak video yang harus ditonton jadinya. Oke, sehabis ini tentunya kita akan melihat review 2426, review skill 2426, review skill 126. Tetapi sebelumnya mari kita amati baik-baik dulu, kita pelajari baik-baik dulu apa yang dimaksud dengan problems with parallel structure.